Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat, selalu ceria. Jangan bete-betean lagi, jangan galau-galau lagi ya. Kembali lagi pada gue Kim Tan yang bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia-dunia yang lainnya. Oh ya guys, misalnya kalau ada suara-suara annoying yang kedengeran di video gue kali ini, tolong diabaikan aja ya. Maklum lagi ada yang lagi bergosip pria di luar. Oke deh guys, di video kali ini gue punya sebuah pengalaman yang pastinya seru abis buat kalian simakin, dengerin dari awal sampai akhir. Masih sama kok temanya, seputaran dunia pelangi dan dunia-dunia yang lainnya. Dan pastinya yang bakal gue angkat adalah pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi menemui cowok. Ya karena emang gue sukanya itu sih, ya gimana dong ya guys ya. Jadi semoga kalian suka dengan cerita gue kali ini. By the way, cerita gue kali ini gue bertemu dengan sosok yang terbilang tampan, rupawan, ganteng, tapi dia Kang Jamu lagi gitu. Dulu pernah gue punya pengalaman sama Kang Jamu ya, tapi Kang Jamu yang dulu gue temuin itu kan dia di sebuah toko apa kios ya, di sebuah kios kecil gitu. Tapi kali ini berbeda. Seperti apa? Ya udah nggak usah berlama-lama, siapin tisunya dan posisi yang nyaman. Yuk, mari kita mulai. Oh ya, sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa ya follow akun sosial media gue, Instagram, Twitter, TikTok, yang tinggal kalian search aja di setiap masing-masing media sosialnya, dan udah gue kasih tahu di deskripsi apa nama ID Instagram, TikTok, dan Twitter gue ya. Tolong di follow supaya gue juga rame di sana, karena gue selalu eksis di 3 aplikasi itu, di 3 media sosial itu. Hari itu tepatnya hari Senin guys, dan seperti biasa nih BF gue kalau hari Senin pasti ngajakin pulang ke rumahnya. Dan rumahnya itu emang terbilang sangat jauh dari keramaian, ya bisa dibilang kayak kampung gitulah ya, desa deh gitu. Dan di kampung itu memang bener-bener emang kampung banget guys. Dan maksudnya kampung banget di sini itu adalah jauh dari jalan raya gitu. Tapi rame sih sebenarnya, cuman rame yang kayak jalan-jalan kampung gitulah gitu. Gimana sih serame-ramenya kampung nggak akan serame jalan raya gitu kan. Ya udah tuh jam 4 sore kita prepare sama beb gue menuju ke rumahnya dia, dan setengah 5-an itu kita berangkat. Dan jaraknya emang kurang lebih 10 km dari tempat gue ke rumahnya beb gue. Dan tibalah tuh gue di sana. Dan FYI nih, kalau misalnya gue udah di kampung itu, gue udah menunda dulu hal-hal pencarian cowok pelangi ataupun cowok-cowok yang lainnya. Why? Because karena emang gue pasti bakal nemuin cowok pelangi di sana. Karena kenapa? Ya karena emang jauh jaraknya guys. Ketika gue buka aplikasi pelangi, emang yang paling deket 8 kilo lah, 5 kilo lah. Which is itu kayak, aduh males deh, nggak mungkin banget gue nemuin orang sejauh ini, apalagi di tempat yang kalau misalnya malam hari itu sepi banget ya. Kalau misalnya udah jam 7-an itu udah orang-orang udah kayak udah di rumah aja, nggak kemana-mana lagi, dan hening banget. Tapi sih buat gue yang memang terbiasa di tempat rame kalau malam hari ya, apalagi yang memang suka tidur dari jam 12 ke sana, itu di sana tuh pas banget buat gue ngelakuin atau misalnya memulai tidur lebih awal, lebih sore, karena emang suasananya itu bener-bener nenangin banget, bener-bener nyaman buat tidur dari sore gitu kan. Itu sih kelebihannya kalau dari segi tidur ya. Cuman kalau misalnya untuk mencari apalagi cowok-cowok yang misalnya bisa diajak hal-hal seperti itu agak sulit. Meskipun beberapa kali gue pernah punya pengalaman sama cowok-cowok sana, ketika dulu ya, yang pernah gue share juga di video gue yang di bawah-bawah itu. Mungkin kalau misalnya kalian scroll ke bawah pernah juga, tapi itu sebuah kebetulan doang, bukan sebuah hal yang kayak wah banyak gitu ya, nggak juga sih gitu kan. Pas ketika nyampe di tempat rumahnya BF gue ini, seperti biasa semuanya sih ngalir gitu aja, gue nimbrung, kita makan malam bareng. Dan waktu makan itu ada sebuah makanan yang memang terbilang favorit gue lah gitu ya, yaitu sambal dadak. Entah kenapa, karena emang gue doyan banget yang namanya sambal, apalagi pedes.
kebanyakan nih kayaknya gue makan sambal gitu kan. Alhasil ketika gue habis makan, perut gue langsung melilit, dan itu super duper melilit kayak mules gitu. Udah nggak bisa diajak kompromi lagi deh pokoknya. Mesti gimana coba gue menyiasatinya ketika udah kayak gini. Dan beb gue pun bilang, ya wis deh sono beli obat ke minimarket atau ke apotek yang terdekat katanya gitu kan. Ya udah gue turutin tuh, gue beli gitu kan. Tapi ketika udah minum obat yang sudah gue beli di minimarket pun, perut gue nggak kunjung sembuh juga gitu. Gimana nih kok malah jadi makin dan makin gitu ya. Apalagi di sini kan emang jauh kemana-mana ya, gue visi pikirnya udah kemana-mana gitu ya, udah agak kayak netting gitu deh pokoknya. Tapi ya bukan netting yang kemana-mana juga sih, cuman kayak aduh jadi nggak nyaman nih kalau misalnya perutnya nggak kayak gini mah gitu kan. Tiba-tiba beb gue bilang kayak gini, ya wis deh ntar tunggu aja deh tukang jamu kok lewat. Hah, kang jamu maksudnya gimana? Iya, kang jamu yang pakai motor itu loh, yang dipakai motor katanya. Oh, kang jamu yang pakai motor itu, iya. Ntar kalau misalnya kalau nggak salah mah jam 7-an itu suka dateng dan suka nongkrong depan rumah nunggu yang beli katanya. Coba aja ntar beli jamu, kali aja pakai jamu mah sembuh perutnya katanya gitu kan. Oh iya juga sih, wis deh gitu kan. Dari jam 6:30 sampai jam 7:30 itu kita semuanya seperti biasa, masing-masing main handphone, ngobrol, nimbrung, semuanya ngalir apa adanya. Dan gue pun juga buka aplikasi pelangi juga ya. Apa yang mau gue cari gitu kan, semua jaraknya ada agak jauh juga, tapi ya cuma buat nyari-nyari doang sih. Kali aja ada yang bisa gue ajak janjian besok atau lusa gitu kan. Semuanya bener-bener ngalir gitu aja. Sampai pada akhirnya tiba sampai 7:30, gue bilang ke beb gue, kok belum tiba juga ya, bentar lagi katanya, sabar aja dulu. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Dan tiba-tiba jam 7.45 datang tuh Kang Jam. Dan gue pun seneng banget ya, karena finally dia dateng. Dan jujur li gue kayak udah nunggu banget gitu loh guys, karena gue pengen bener-bener nyari jamu yang buat perut gue itu. Kali aja kalau udah minum jamu kan better lah, siapa tahu kan. Kita kan mencoba yang namanya usaha gitu ya. Terus ketika gue mau mulai beli tuh, gue bilang ke bayar gue, BTW masih muda ya? Kan dari kejauhan kelihatan tuh pakai topi. Iya masih muda tuh, coba liatin ganteng gak katanya gitu. And FYI nih, gue sama bed gue ini termasuk orang ataupun couple ataupun misalnya sebuah prinsip hubungan yang tetap open relationship ya. Ketika misalnya udah punya satu pasangan pun tetap kita boleh lah gitu, kayak misalnya fun sama yang lain atau kayak gimana. Termasuk ketika malam hari itu gue disuruh liatin sama beb gue kira-kira cakep nggak tuh gitu kan tukang jamunya. Apalagi gue itu pertama kali banget ya buat gue beli jamu di si mas yang satu ini gitu kan. Ya gue manggilnya mas lah karena pasti dia orang Jawa gitu. Ya udah tuh gue langsung beli jamu aja, gue langsung ke depan nyebrang karena emang seberang jalan. Pas ketika gue datengin emang belum ada yang beli sih, cuman baru gue doang. Terus gue langsung bilang, mas jamu mas. Nengoklah dia gitu. Dan ketika gue lihat mukanya, oh my god, ini sih bener-bener banget kata gue gitu kan, handsome gitu. Terus kulitnya coklat, hitam manis gitu, pakai topi, terus tinggi badannya lebih tinggi dari gue. Terus dari badannya juga lebih kayak berisi gitu. Dan senyumnya itu loh ramah banget. Oh boleh katanya gitu, mau jamu apa katanya gitu. Jamu buat ini sakit perut ada enggak? Oh ada nih katanya. Lalu bikinin satu ya mas ya. Oke siap katanya, dibikinin lah, diracik gitu kan. Gue perhatiin aja ketika dia ngeracik jamu itu. Jujur sih gue udah kayak mulai ingin dia gitu, tapi aduh kayaknya impossible banget gitu kan, apalagi dia lagi keliling jamu kayak gini gitu kan. Gimana ceritanya ketika waktu malam hari itu kan, ya udah tuh finally jamu pun udah dia bikinin. Ini jamunya katanya diminum sama gue kan jamunya, dan rasanya pasti lah ya, yang namanya jamu kayak apa pasti kalian pasti tahu kan gitu, agak-agak pahit gimana gitu ya. Gue minum tuh dan dikasih lah jamu yang manisnya jadi 2 kali. Terus gue langsung bilang ke dia, berapa semuanya? Gue bilang gitu kan. Terus dia langsung bilang 15.000 Setelah kayak gitu gue kasih duitnya dan gue basa-basi dulu. BTW sering lewat sini ya? Nggak sering sih, paling hari Senin
Rabu sama Jumat sih. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu tuh teman saya selang-seling aja. Dia bersih kemana? Ke sebelah depan sana katanya gitu. Ya gue basa-basi lah gitu ya, supaya gue tuh bisa lama-lama memandang wajah dia yang memang udah termasuk kategori gue banget nih gitu. Sayang banget kalau misalnya gue udah minum jamu berlalu gitu aja. Tapi karena tiba-tiba ada yang beli jamu lagi, ada seorang yang lain gitu kan, bapak-bapak gitu. Jadi ya nggak mungkin dong gue basa-basi lagi. Akhirnya gue pun pulang deh dan nimbrung sama BF gue lagi. Terus BF gue bilang, gimana mukanya? Gue bilang sih, wow, gue anteng gitu kan. Serius, kenapa nggak diajakin aja? Aduh, gimana ngajakinnya gitu. Ya juga sih, susah katanya gitu. Cuma memang ketika waktu itu kita berdua mikir sih, gimana ya caranya gitu. Gue kan langsung kayak minta ide ke dia gitu ya. Iya gimana ya katanya. Tiba-tiba BM gue punya ide yang cemerlang nih. Oh ya gini aja, coba deh tanyain, ada nggak jamu buat stamina gitu, pria gitu. Terus udah kayak gitu misalnya ada gimana? Ya ntar pokoknya lu atur aja katanya gitu. Masa sih lu mesti diajarin juga, lu yang paling hebat katanya gitu kan. Oh iya deh, gue ngerti maksud lo gitu kan. Akhirnya ketika gue ngelihat suasana udah aman dan yang beli jamu tadi udah kelar dan dia udah sendiri lagi, gue kesana lagi tuh, gue samperin lagi dan gue mulai tanya-tanya masalah jamu stamina yang seperti diidekan BF gue ini. Ya kali aja berhasil gitu loh guys, karena memang idenya itu kadang-kadang suka dadakan dan memang suka berhasil gitu kan. Coba deh gue coba gitu kan, gue tanya sama mas ini balik lagi, iya gimana katanya. Enggak sih, mau nanya aja, ngomong-ngomong ada jamu yang buat stamina pria gitu nggak sih gitu, maksudnya yang iya yang kayak gitu. Oh ya ada lah katanya. Emang buat siapa? Ya buat aku lah. Diketawakan. Masa katanya masih muda udah mau pakai apa namanya jamu stamina kayak gitu, malu lah itu mah nanti buat umur-umur yang 40 ke atas gitu kan. Enggak juga sih, pengen nyoba kayak gimana gitu kan rasanya kalau misalnya dari jamu gitu kan. Ya ada sih mau nyoba katanya, tapi sih itu gimana rasanya gue kan sambil merhatiin mukanya juga ya, gue langsung kayak aduh, itu bener-bener pendekatan yang menurut gue tuh kayak gue harus dapet nih, tapi gimana gitu ya. Ya ada sih, tapi ya namanya jamu kan tahu sendiri diseduh kayak gitu, dan itu sih kata orang-orang yang udah pernah meminumnya memang berkhasiat katanya gitu. Oh gitu ya emang gimana rasanya? Ya rasanya agak pahit-pahit gitu sih katanya. Terus itu berapa lama reaksinya? Sebentar, cuman paling 20 menit bereaksi katanya gitu. Jadi gimana, mau coba nih katanya. Gimana ya, nyoba nggak ya gitu ya. Kalau misalnya emang ntar nyoba, emang mau gimana tuh kalau tiba-tiba emang bereaksi? Emang A-nya udah punya istri gitu, udah punya pacar atau punya siapa? Enggak juga sih. Ya itu kan nanti kan ribet kalau misalnya tiba-tiba bereaksi. Terus misalnya timbul hal kayak gitu gimana? Hayo katanya. Dia malah ngebacandain gue gitu loh guys, dan ternyata orangnya asik nih. Gue suka nih tipe-tipe orang yang kayak gini gitu kan. Ya juga sih ribet ya ayah. Gimana ya gitu. Agak ragu juga sih soalnya belum pernah gitu kalau misalnya yang kayak gini-gini gitu kan. Ini mah cuma pengen eksperimen aja gitu. Ya udah jangan lah, buat apa katanya gitu kan, masih muda juga katanya. Tapi mas sendiri pernah apa, pernah nyoba? Ya pernah lah katanya, namanya tukang jamu masa belum pernah nyobain sih. Ini kan juga kadang-kadang pengen ngerasain sendiri kayak gimana gitu kan. Nah mas juga masih muda kok nyobain gitu kan, gue bilang kayak gitu. Ini maka sebagai buat apa, pembuktian aja supaya nanti kalau pelanggan beli tuh pernah gue coba juga dan emang berhasil gitu maksudnya katanya. Oh iya juga sih. Terus tiba-tiba gue punya ide yang cemerlang banget tuh mendadak. Yaudah gini aja, gimana mas, gimana tuh, gimana mas aja yang minum tapi saya yang beli gitu. Maksudnya? Ya udah saya beli tapi mas yang minum, gimana, mau nggak? Wih saya lagi jualan lah katanya. Nggak bisa. Ya mah kan sudah punya istri dong gitu kan.
istri mah di kampung, saya di sini ngontrak katanya. Terus kalau misalnya mas minum ini ntar gimana katanya. Yang gimana-gimana, cuma pengen tahu aja gitu, kata mas kan 20 menit nih reaksinya gitu. Ya gimana ya katanya, kan saya mau keliling nih belum kelar katanya gitu. Ya udah pokoknya cobain aja, nanti ketika udah diminum sama mas saya beli jamunya, ntar mas pulang ke sini lagi gitu kan, terus mas nanti kasih tahu gimana rasanya atau mungkin gimana reaksinya gimana, coba supaya saya percaya dan saya mau coba dan mau beli gitu kan. Ah si ama nggak ada ini mah katanya gitu, malah dibikin ribet katanya, ketawa dia gitu kan. Ih serius loh mas, aku pengen soalnya, tapi aku butuh banget real kayak bukti yang tadi mas bilang gitu, pernah nyobain gitu kan. Serius loh ini katanya, udah aku cobain emang bener-bener katanya bereaksi, tapi kan aku belum lihat langsung mas. Lihat langsung gimana katanya, ya lihat langsung lah reaksinya kayak apa gitu kan. Dia ketawa lagi, ayolah aku beli gitu kan, tapi mas yang minum gitu, aku tambahin double gitu kan, gimana mau nggak? Emang berapaan si jamunya, gue bilang gitu kan. Ini ada yang 30, ada yang 40, yang bagusnya 40 katanya. Yaudah 40.000 aja deh, aku tambahin dari 80.000 ya gitu, gimana mau nggak gitu kan. Lumayan kan gitu, gue bilang kayak gitu. Gue langsung coba bujuk dia supaya dia mau. Ayolah gitu. Ah katanya ada aja ini pelanggan baru katanya gitu kan. Ya wis deh, mau katanya gitu. Hore, asik. Terus dia langsung ngambil jamunya, dia mulai racik tuh jamunya. Dan oh ini toh mas jamunya, iya ini jamunya katanya. Serius nih nggak langsung aja minum? Enggak lah, ngapain gitu kan, pengen tahu aja dari reaksi mas. Dia senyum lagi, waduh ntar gimana nih kalau lagi jualan tiba-tiba gini gitu kan. Gampang gitu kan, habis ada jualan misalnya bereaksi langsung kesini lagi aja gitu, gampang kan. Nanti langsung kontak aku langsung beli 3 deh sekaligus, gimana jamunya gitu. Boleh deh katanya, nanti minta nomor WA nya ya. Oh iya siap katanya gitu. Dia racik, dia bikin jamunya, terus bener nih aku minum katanya. Iya bener, aku minum aja gitu. Lalu dia langsung minum tuh jamunya, dia minum dan gue langsung bayar 80.000 sesuai kesepakatan awal kan. Waduh ini mah bener-bener deh, gimana nih ketika nanti jualan tiba-tiba bereaksi katanya. Mana nomor WA nya, gue bilang gitu kan. Dia kasih, dia nyimpan nomor WA gue juga sama. Udah kayak gitu, ya udah mas ya aku keliling dulu ya katanya, nanti kalau misalnya bereaksi aku kabarin dan nanti aku bakal kesini lagi buat ngasih tahu katanya. Kan misalnya kalau bereaksi mau dibeli 3 kan katanya gitu. Iya beres, siap gitu kan. Ya udah tuh berlalu deh, dia pergi, gue pun menuju ke tempat BF gue lagi. Terus gimana, BF gue nanya kan, gimana berhasil nggak? Berhasil dong gitu. Emang gimana idenya katanya. Ya gue sih nyuruh dia buat minum duluan tuh jamu, gimana reaksinya, ntar kalau bereaksi baru gue beli. Terus gimana cara tahu reaksinya? Ntar dia balik lagi kalau misalnya bereaksi, ntar bakal gue langsung beli 3 tuh jamunya. Waduh emang hebat lah idenya katanya. Ya dong, kintan gitu kan. Ya udah tuh sambil nunggu gitu ya kita main handphone, sambil gue pun ya nunggu dia juga sih, soalnya kayak penasaran juga gitu kan, berhasil nggak ya, apakah dia emang jujur nggak sih mau kesini lagi gitu kan, apakah dia emang berlalu gitu aja gitu kan. Yang jelas gue udah nothing tulus deh gitu kan, tiba-tiba dia kembali nyamperin gue ataupun enggak ya bodo amat gitu kan, yang penting gue udah ngasih sebuah kesepakatan itu gitu kan. Ketika gue lagi main handphone dan BF gue lagi main game, ada WA masuk tiba-tiba, dia si mas jamu ini, ini aku katanya. Dan ketika gue lihat itu jam udah hampir setengah jaman lebih gitulah. Oh iya gimana bereaksi nih katanya gitu. Bereaksi? Serius? Iya gimana nih katanya, mau langsung beli 3. Terus gue langsung bilang ke BF gue, ini gimana katanya bereaksi. Terus dia langsung nagih gitu, pengen dibeli langsung 3. Kata BF gue bilang jangan katanya. Kok jangan? Aduh udah gak sabar nih ngelihat kayak gimana gitu ya reaksinya. Ini loh oh my god,